Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan ke Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, perkenalkan nama saya Marwa. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai paradigma pengembangan iptek. Adapun materi yang pertama yaitu potensi manusia atau jasmani dan rohani dalam pengembangan iptek. Ada beberapa pendapat mengenai potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia. Salah satunya yaitu Rahmat yang berpendapat bahwa ada 3 potensi yang dimiliki oleh manusia, yaitu ruh, jasmani, dan rohania. Ruh berisikan potensi bertauhid yang artinya mengabdikan diri kepada Sang Pencipta, sedangkan potensi jasmani yaitu konstitusi biokimia yang secara materi teramu dalam tubuh. Sumber ilmu selain wahyu dalam epistemologi Islam yaitu akal atau ak dan kalbu atau qalb. Ak sebagai masdar yang tidak ditemukan dalam Al-Quran, tetapi sebagai kata kerja akala yang segala akar katanya terdapat dalam Al-Quran sebanyak 49 kali yang semuanya menunjukkan pemikiran manusia. Bentuk akaluhu disebutkan 1 kali dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 75, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una qalamallahi summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Yang artinya, maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. Untuk takuluna disebutkan sebanyak 24 kali dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Yunus ayat 109. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba' ma yuha ilaika wasbir hatta ya'kumallahu wa huwa khairul yuhkan kepadamu dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah hakim yang terbaik. Untuk nakilu disebutkan 1 kali dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Mulk ayat 10 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Yang artinya, dan mereka sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Bentuk yakiluha disebutkan 1 kali dalam Al-Quran sebagaimana dalam firman Allah Quran surah Al-Ankabut ayat 43 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilka umsalun nadribuha linnas wa ma ya'kiluha illal alimun. Yang artinya, dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia dan tidak ada yang memahaminya kecuali mereka yang berilmu. Untuk ya'kiluna disebutkan sebanyak 22 kali dalam Al-Quran sebagaimana dalam firman Allah Quran surah Al-Baqarah ayat 143 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu min syai'in min ma'i fa ahya bihi adda ba'da mautiha wa bassan fiha min kulli dabbatin wa tasrifi riyahi was sahabi
musahhari baina samai wal ardi la ya'ti liqaumi ya'qilun. Artinya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati, dan Dia ditebarkan di dalamnya macam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semuanya itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Sejalan dengan arti akal, pikiran, dan rasio itu, Al-Quran juga memakai kata pikiran dalam 18 ayat seperti afala tatafakkarun, apakah kamu tidak berpikir, atau la'allakum tatafakkarun, agar kamu berpikir. Untuk pengajaran yang sama, Al-Quran juga menggunakan istilah dabbara, memperhatikan, atau najhara, nalar atau penalaran, memperhatikan dengan pikiran rasio sampai kepada penelitian secara ilmiah. Di dalam 328 ayat yang lain dipakai istilah ra'a, melihat, memahami, untuk memberikan dorongan dan rangsangan dalam menghayati kebesaran dan kekuasaan Allah dengan kesempurnaan ciptaannya. Melalui ayat-ayat ini, manusia diajak untuk mengetahui, menghayati, mengerti, merasakan, dan akhirnya mengimani. Setelah iman menjelma karena terus-menerus diulang dan setiap ulangan bervariasi konteks serta bentuk masing-masing, maka diharapkan manusia untuk tunduk, berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat-ayat tersebut di atas, Al-Quran memberikan motivasi agar manusia menggunakan akal pikirannya untuk membaca dan mengamati fenomena-fenomena alam semesta. Hal ini karena akal merupakan petunjuk agama yang dilimpahkan kepada manusia dari Allah. Melalui akal manusia inilah manusia menghasilkan iptek yang super canggih. Sekian materi dari saya. Kemudian materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Langsung saja, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Jadi, Al-Quran dapat diartikan sebagai inspirator bagi ilmuwan. Hal ini dikarenakan bahwa dalam Al-Quran terkandung teks-teks atau ayat-ayat yang mendorong manusia untuk melihat, memandang, berpikir, serta mencermati fenomena-fenomena alam semesta ciptaan Tuhan yang menarik untuk diselidiki, diteliti, dan dikembangkan. Hal ini terlihat dari firman Allah Quran Surat Al-A'raf ayat 185 yang artinya, "Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan Allah, dan kemungkinan telah dekatnya kebinasaan mereka? Maka kepada berita mana lagi mereka akan berfirman sesudah Al-Quran itu?" Ayat di atas secara jelas menggambarkan tentang proses penciptaan dan peristiwa masa lalu maupun masa yang akan datang. Bila dicermati lebih mendalam, tiada satupun ciptaan Allah yang tidak mengandung maksud dan tujuan untuk mengungkapkan rahasia dan ciptaan itu. Jelas diperlukan pemikiran dan pengkajian yang mendalam atau pengamatan secara langsung, cermat dan teliti, sehingga dapat dipetik ilmu dan hikmah di balik penciptaannya. Dengan demikian, Al-Quran senantiasa mendesak manusia untuk mengadakan observasi terhadap ciptaan Allah. Melalui pengamatan ini, akan dapat mendekatkan diri kepada Sang Khalik. Al-Quran juga mendorong akal manusia untuk melakukan eksplorasi atau mengkaji, memilih, dan memilah terhadap fenomena alam yang tergelar, sehingga diperoleh pengetahuan yang banyak. Hal ini sebagaimana firman Allah Quran Surah Yunus ayat 6 yang artinya, "Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang itu, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi orang-orang yang bertakwa." Baiklah, saya akan melanjutkan
materi dari teman saya, yaitu menurut Rianto pada tahun 2007 bahwasannya memahami ayat di atas pada dasarnya memaparkan fenomena alam sesuai dengan sunnatullah atau hukum Allah. Fenomena tersebut berupa pengaruh penyiraman air hujan terhadap pertumbuhan tanaman yang diangkat sebagai metode perangsangan paling kuat untuk melakukan penelitian tentang adanya kebenaran di balik fenomena fisik dari alam semesta dan kehidupan. Adapun ayat yang dijadikan sebagai rujukan untuk menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan melalui pembuktian. Adapun firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 69 yang artinya, kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Pada tahun 2007, bahwasanya tidaklah cukup dengan hanya mengadakan pemahaman secara bahasa saja, melainkan memerlukan penelitian dan eksperimen, yaitu untuk mengetahui zat apakah yang terkandung di dalam madu yang keluar dari perut lebah tersebut dan penyakit apakah yang disembuhkan oleh zat tersebut. Adapun berdasarkan kajian secara eksperimen, terbukti dalam madu tersebut mengandung buah-buahan, gula, fruktosa, glukosa, dan terkandung juga protein. Kata qalbu di dalam Al-Quran digunakan sebanyak 144 kali yang merujuk pada hal yang berkaitan dengan emosi dan akal manusia. Adapun firman Allah dalam surah Asy-Syams ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa fi anfusikum afala tubsirun, yang artinya, dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Dan adapun firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 7 sampai 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wan nafsi wa ma sawwaha, yang artinya demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka dia mengilhamkan kepada jalan kejahatan dan ketakwaannya. Qad aflaha man zaqqaha, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu. Wa qad khaba ma dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan kepada teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu dalam surah Asy-Syams ayat 7 sampai 10 dikatakan bahwa dan jiwa serta penyempurnaannya atau ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Dari ayat di atas terrefleksi bahwa proses perenungan akan ciptaan Allah bukanlah semata-mata dengan memakai kerja otak, tetapi juga mengkonsentrasikan ranah batin, hati, dan jiwa. Hal inilah yang membedakan sifat ilmu pengetahuan dalam Islam dengan Barat. Hati atau jiwa yang dimaksud adalah hati yang tenang, tamadun, bersih, dan menghamba pada Allah. Karena dari hati dan jiwa yang demikian, ilham akan masuk. Di samping potensi akal dan hati dalam pengembangan iptek, manusia juga diberi anugerah potensi jasadiah atau fisik. Oleh Allah, potensi jasadiah tersebut ialah kemampuan tubuh manusia yang telah Allah ciptakan dengan sempurna, baik rupa, kekuatan, dan kemampuannya, sebagaimana firman Allah yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kata insan dijumpai dalam Al-Quran sebanyak 65 kali. Penekanan kata insan ini adalah lebih mengacu pada peningkatan manusia ke derajat yang dapat memberinya potensi dan kemampuan untuk memangku jabatan khalifah dan memikul tanggung jawab serta amanat manusia di muka bumi. Insan dan kata anasa melihat, mengetahui, dan meminta izin. Kata insan menunjuk pada suatu pengertian adanya
kaitan dengan sikap yang lahir dari adanya kesadaran penalaran. Selanjutnya, rambu-rambu pengembangan ipteks dalam Al-Quran dan hadis. Pengembangan ipteks pada suatu sisi memberikan berkah dan manfaat yang sangat besar bagi kesejahteraan hidup manusia bila ipteks disertai oleh asas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran sebagai dasar pijakan seorang muslim dalam kehidupan ini memberikan kejelasan bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan potensi akal untuk memenuhi elemen-elemen alam, menyelidiki dan menggunakan benda-benda dalam bumi dan langit demi kebutuhannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra yang artinya, "Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan." Dalam ayat tersebut, Al-Quran sakara yang artinya menundukkan atau merendahkan, maksudnya adalah agar alam raya ini dengan segala manfaat yang dapat diraih darinya harus tunduk dan dianggap sebagai sesuatu yang posisinya berada di bawah manusia. Peran manusia sebagai khalifah di muka bumi menyebabkan alam semesta tunduk dalam kepemimpinan manusia yang sejalan dengan maksud Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya materi akan dibawakan oleh teman saya. Rambu-rambu pengembangan ipteks dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama adalah akidah Islam sebagai landasan ipteks. Menjadikan akidah Islam sebagai landasan ipteks bukan berarti konsep ipteks harus bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Akan tetapi konsep ipteks harus distandarisasi dengan tolak ukur Al-Quran dan Al-Hadis dan tidak bertentangan dengan keduanya. Keharusan tolak ukur ini didasarkan pada firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Yang artinya, ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Dan Quran surah An-Nisa ayat 65. Yang kedua adalah pengembangan ipteks semata-mata untuk mencari ridha Allah. Dalam pengembangan ipteks, umat Islam hendaknya memiliki dasar dan motif bahwa mereka melakukan hal tersebut untuk memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan di dunia sebagai jembatan untuk mencari keridhaan Allah sehingga terwujud kebahagiaan di dunia dan di akhirat sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 5 yang berbunyi, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Yang ketiga adalah muatan etika dalam pengembangan ipteks. Pengembangan ipteks terkandung muatan etika yang selalu menyertai hasil teknologi pada saat akan diterapkan. Sungguh pun hebat hasil teknologi, namun diniatkan untuk membuat kerusakan sesama manusia, menghancurkan lingkungan sangat dilarang di dalam Islam. Jadi teknologi bukanlah sesuatu yang bebas nilai. Demikian pula penyalahgunaan teknologi merupakan perbuatan zalim yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
Dengan demikian, rambu-rambu pengembangan ipteks dalam Islam adalah menjadikan paradigma Islam sebagai pandangan utama dan menjadikan syariat Islam sebagai dasar dalam penerapan dan pemanfaatan konsep ipteks. Pengembangan ipteks itu harus diikuti dan dengan keimanan dan ketakwaan, sehingga pengembangan ipteks merupakan hasil dari keterampilan manusia dengan dilandasi Al-Quran dan Al-Hadis. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.